Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Oke, kita awali materi kita di bab 5 ini dengan membahas tentang definisi lingkaran. Oke, meskipun beberapa saat yang lalu saya sudah menjelaskan, sudah menyinggung sedikit tentang apa itu definisi lingkaran, saya akan jelaskan kembali bahwasanya definisi lingkaran yaitu himpunan titik-titik. Nah, ini keterkaitannya dengan tempat kedudukan titik yang sudah kita bahas di bab 4 sebelumnya. Nah, himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama ke titik tertentu itu namanya lingkaran. Maksudnya titik tertentu itu titik yang mana? Namanya titik pusat. Gitu ya. Kalau di gambar ini namanya M. Jadi himpunan titik-titik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini kayak gitu. Jadi yang dimaksud lingkaran itu sebenarnya adalah tepi-tepian yang ada di pinggir ini, gitu ya. Tengahnya itu kopong. Jadi kalau misalnya ditanya contoh dari lingkaran yang mirip dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Lebih ke cincin, itu paling mirip ya. Bukan ke piring. Kalau piring itu tengahnya kan ada daerahnya, ada luasnya. Soalnya definisi lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama. Jadi yang dimaksud lingkaran itu ininya. Gitu ya. Sekali lagi yang dimaksud lingkaran itu ininya. Nah, yang namanya lingkaran itu ada titik tertentu. Titik tertentu itu namanya titik pusat yang ada di sini. Ya, ada di tengah-tengahnya. Nah, misalkan ini adalah suatu lingkaran, tak simbolkan dengan huruf besar K gitu ya. Dengan titik pusatnya atau titik tertentunya itu tak kasih nama titik M. Nah, kemudian jarak antara titik tertentu dengan jari-jari ya berjarak sama. Jadi terserah kamu mau mengambilnya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini sama. Nah, misalnya panjangnya itu R, maka kita bisa menuliskan lingkaran K ini, nama lingkarannya kan K, itu bisa kalian simbolkan dengan menuliskan M, R kayak gitu. Jadi titiknya, titik pusatnya, koma, panjang jari-jari. Kayak gitu. Pertanyaan berikutnya adalah lalu bagaimana Pak bentuk persamaannya? Persamaan dari lingkaran itu sendiri pada dimensi 2 gitu. Di dimensi 2 gimana sih? Apa itu namanya persamaannya? Nah, sekarang kita akan baru mencari yang namanya persamaan lingkaran di dimensi 2. Yang namanya dimensi 2 berarti cuma ada sumbu X dan sumbu Y gitu aja kan ya? Nah, cuma ada dua sumbu ini saja. Nah, sekarang anggaplah ini lingkarannya lingkaran K gitu ya. Tetap lingkarannya namanya lingkaran K, titik pusatnya M, jari-jarinya R. Oke? Nah, sekarang jari-jari itu kan menghubungkan antara titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Anggaplah titik pada lingkaran ini tak kasih nama P. Kayak gitu ya. Selanjutnya, saya proyeksikan titik P ini ke sumbu X. Nah, anggap lurus. M juga kita proyeksikan pada sumbu X, anggap lurus. Yang ini tak kasih nama P1, yang ini tak kasih nama M1. Nah, kayak gini. Oke, yang ini jelas titik pusatnya 0,0 gitu ya. Nah, sekarang titik M yang ada di sini kita proyeksikan pada PP1. Jadi diproyeksikan, yang namanya proyeksi pasti tegak lurus. Nah, di sini kasih nama titik T kayak gitu. Sudah ya, ini dalam rangka apa Pak? Ini dalam rangka mencari persamaan lingkaran di dimensi 2 yang ada di sini. Ya, di dimensi 2. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa lanjutkan. Sekarang, kalian perhatikan segitiga PMT. TMP terserah kalian. Oke? Setelah kalian perhatikan, ini kan merupakan segitiga siku-siku nih. Maka kalau segitiga siku-siku berlaku yang namanya rumus Pitagoras. Pitagoras itu bunyinya gimana? MT kuadrat ditambah PT kuadrat sama dengan MP kuadrat. Saya tuliskan di sini. MT kuadrat ditambah PT kuadrat sama dengan PM atau MP terserah kalian ya. MP kuadrat. Kan gini. MT kuadrat itu gimana sih? MT kuadrat itu kan didapat dari M1P1 sama aja kan? M1P1. Nah, kuadrat. PT kuadrat maksud saya, PT kuadrat kan ini. Itu didapat dari PP1 dikurangi TP1. Kan gitu. PP1 dikurangi TP1 baru dikuadratkan. Yang di sini tetap MP
kuadrat. Gitu ya. Nah, selanjutnya M1P1 itu kan ini, ya. M1P1 itu kan ini. M1P1 itu merupakan pengurangan antara P1O atau OP1 terserah dikurangi OM1 kan gitu. Nah, di sini OP1 dikurangi OM1. Nah, itu adalah M1P1 gitu loh. Ada kuadratnya, Pak. Oke, kita tambahkan kuadrat di sini. Sudah. Sekarang PP1. PP1 itu kan sama dengan ini kan? Sama dengan proyeksinya. Atau kita singkat dengan YP kan gitu biasanya. Ya, biasanya kita singkat dengan YP. Kemudian TP1 kita singkat biasanya dengan YP1. Boleh Pak saya singkat dengan YT? Boleh. Coba lihat lagi biar lebih mudah. TP1 itu kan sama dengan MM1, kan sama dengan YM juga, ya enggak? Kalau diproyeksikan pada sumbu Y kan gini, sama. Ya, jarak antara T ke P1 dengan M ke M1 yaitu di sini boleh kalian tulis YT atau YM kan sama saja. Kalau dari segi kacamata sumbu Y, ya. Gitu. Jadi TP1 sini ini kan sama dengan ini. Sama dengan apa? Sama dengan YM. Berarti dikurangi YM kuadrat sama dengan MP kuadrat. Sudah. Demikian juga dengan OP1. OP1 itu kan sama dengan apa? XP. XP dikurangi OM1 sama dengan XM. Gitu kan ya? XM kuadrat ditambah YP min YM kuadrat sama dengan MP kuadrat ya. MP kuadrat ini, MP itu kan jari-jari ya. Ya sudah kalian langsung tuliskan R kuadrat, boleh. Kayak gini. Selesai sudah. Jadi persamaannya, persamaan lingkaran pada dimensi 2. Nah, itu seperti ini. XP min XM, XM itu apa? XM itu yang ada di sini loh ya. M kan? Jadi koordinat titik pusat. XP sama YP itu apa? Koordinat salah satu titik pada lingkaran. Gitu. Gitu ya. Nah, masalahnya di sini kita kan tadi mengambil sembarang titik P. Mari kita jalankan P-nya. Kalau menjalankan P artinya apa? XP-nya diganti X, YP-nya diganti Y. Berarti kita tinggal punya X dikurangi XM kuadrat ditambah Y dikurangi YM kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan umum dari lingkaran. Yang ini kan tadi masih mengandung P gitu ya. Dan ketika P-nya itu dijalankan, jadi P-nya nggak hanya di sini boleh, di sini boleh, dan seterusnya. Maka XP-nya diganti X, YP-nya diganti Y. Selesai. Inilah namanya persamaan lingkaran. Kayak gitu. Ini namanya persamaan lingkaran. XM, YM itu koordinat titik pusat. Dan R-nya yaitu adalah jari-jari. Pak, saya biasanya di bangku SMA itu lihat persamaan lingkaran itu panjang gitu Pak. Itu dapat dari mana ya? Mari kita sama-sama jabarkan persamaan yang pendek ini, gitu ya. Jadi kita sudah punya persamaan yang pertama ini. Jadi kalian bilang ini persamaan lingkaran itu sudah benar. Nah, cuma biar kalian nggak kaget kalau misalnya di buku itu ada persamaan lain bentuknya nggak seperti ini, itu juga termasuk persamaan lingkaran dan itu dari mana? Mari kita sama-sama menjabarkannya. Gitu ya. Nah, oke, sekarang persamaan yang panjang itu sebenarnya didapat dari mengkuadratkan ini. Ya, ini itu dikuadratkan jadinya gimana? X kuadrat kan gitu. Min 2x xm. Kan gini. Ya. Atau xmx terserah kalian plus xm kuadrat ditambah y kuadrat. Gini. Dikurangi 2y ym plus ym kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, awalnya itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ubah posisinya saja. Strukturnya kita ubah. X kuadrat ditambah Y kuadrat kayak gini. Oke. Dikurangi. X-nya tak taruh di belakang ya karena variabel. Kalau XM itu kan suatu bilangan tergantung pada koordinat dari titik pusatnya. Jadi yang sebelah sini min 2x xm itu tak tulis min 2xm kali x. Kayak gini kan sama saja wong perkalian cumaan ya. Kemudian min 2y ym maksud saya kali y. Ya, yang ini. Oke? Sama ya? Nah, sampai sini masih sama. Kemudian x kuadrat. Oh, yang belum ini, Pak. Yang belum ini, Pak.
XM kuadrat sama YM kuadrat. Oke, kita tulis XM kuadrat ditambah YM kuadrat. Sudah ya? Sudah, kemudian R kuadratnya pindah. R kuadrat. Berarti sama dengan apa di ruas kanan? Sama dengan 0. Habis gitu ya. Nah, sekarang baru kita bisa menuliskan. Biasanya itu Pak, yang saya lihat, persamaan dari lingkaran itu bentuknya seperti ini Pak. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Biasanya itu ini Pak yang saya lihat di bangku SMA. Kayak gitu. Itu sebenarnya dari mana Pak? Ya nggak apa-apa, ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari yang tadi itu, yang ini. Dari sini kita kuadratkan gitu ya, kemudian dipindah R kuadratnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 2XM kali X min 2YM kali Y ditambah XM kuadrat ditambah YM kuadrat min R kuadrat. Oke, sekarang ini kan bisa apa Pak? Ini bisa kalian tuliskan jadi gini, X kuadrat tetap ya, Y kuadratnya juga tetap. Nah, ini hati-hati di sini. Min 2XM kali X, saya tuliskan gini, plus buka kurung min 2XM gini ya, kali X. Boleh ya? Min ketemu plus hasilnya juga min. Yang ini juga sama, plus min 2YM kalikan Y. Nah, kayak gini. Ditambah lagi, yang sini agak panjang, XM kuadrat, YM kuadrat, min R kuadrat. Nah, kayak gini. Nah, inilah yang setelah itu disebut dengan A, yang ini disebut dengan B, dan yang ini, yang panjang ini disebut dengan C. Makanya kalian dapat persamaan yang atas. Dimana persamaan inilah yang kalian sering temukan di bangku SMA. Jadi kayak gitu. Gitu ya. A-nya itu min 2XM. B-nya itu min 2YM. Ya, A-nya min 2XM, B-nya min 2YM, C-nya itu XM kuadrat ditambah YM kuadrat min R kuadrat. Gitu. Oke? Gak ada masalah? Nah, sekarang kita balik. Ya, kita balik ya di sini ya. Di sini. Anggaplah ini kertas kerja. Kita punya min 2XM itu sama dengan A. Min 2XM itu sama dengan A. Kayak gini. Apa yang terjadi? Maka ketika kita mau mencari XM, jadi absis dari titik M yang ada di sini, itu kita bisa cari min setengah A. Gini saja. Min 2-nya pindah ruas kan jadi min setengah. 2-nya pindah ruas jadi per gitu kan. Nah, begitu juga dengan yang B. Kita di B punya min 2YM sama dengan B. Maka dengan pindah ruas jadinya apa? Jadinya min setengah B. Nah, sama yang sebelah sini. Sini kita punya XM kuadrat ditambah YM kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan C. Kan gitu. Ini XM kuadrat ditambah YM kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan C. Maka ketika kita mau mencari R-nya, ya, ketika kita mau mencari R-nya, R kuadrat maksud saya, R kuadratnya, maka itu sama dengan apa? Sama dengan XM kuadrat ditambah YM kuadrat dikurangi C. Kan gini. Ya, R kuadratnya min R kuadratnya itu pindah ruas ke sini, C-nya pindah ruas ke sini. Oke? Nah, sekarang ini agak-agak tak buat sini ya. R kuadrat, nah ini ya R kuadrat. Kalau kuadratnya tak hilangkan kan berarti tambahi akar. Kan gitu. Akar dari mana? Akar dari XM kuadrat ditambah YM kuadrat min C. Kan gini. Ya. Sekarang kita sudah punya di atas XM itu min setengah A, YM itu min setengah B. Kalian masukkan di sini. Maka kalian sekarang punya min. Ya. Min apa? Min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat kayak gini min C. Loh, selesai ya, selesai sudah. Dan ini Pak, ini boleh saya sederhanakan? Boleh, silakan. Jadi min setengah A dikuadratkan berarti jadi 1/4 A kuadrat, yang ini jadi 1/4 B kuadrat, yang di sini tetap C. Nah, sekarang kalian sudah punya beberapa rumus nih. Ketika ada persamaan, nah yang ini tadi ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, itu juga dinamakan persamaan lingkaran. Ya, berarti persamaan lingkaran ini sama ini, itu sama ya Pak? Sama. Yang ini itu didapat dari pengkuadratan yang atas. Gitu.
Jadinya seperti ini, di mana A-nya itu adalah min 2xm, B-nya min 2ym, C-nya xm kuadrat ditambah ym kuadrat min r kuadrat. Dari situ kita bisa tahu kalau misalnya di soal itu hanya diberikan persamaan ini saja sebagai persamaan lingkaran, kita bisa menentukan tuh titik pusatnya itu di mana. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Xm kita cari min setengah A. Min setengah A itu berapa? Ym min setengah B. Min setengah B itu berapa? Sudah, itu pasti titik pusatnya. Disuruh mencari jari-jari dari persamaan ini. Gampang. Cari aja langsung dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Selesai sudah. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk persamaan lingkaran dan juga definisi lingkaran. Oke, kita berbicara tentang contoh sekarang. Kita percepat. Tentukan, contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat salib. Titik pusat salib berarti titik 0,0 maksudnya ya. Dan berjari-jari 3. Oke, sekarang kita jawab. Nomor 1 terlebih dahulu. Di sana disuruh menentukan titik pusat. Disuruh menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat, maksud saya. Persamaan lingkaran, ya. Titik pusat ini jelas kan ya, titik pusat pasti 0,0. Oke? Dan berjari-jari 3. Apa persamaan lingkaran yang kita bisa pakai? Coba kita lihat lagi persamaan lingkaran yang sudah kita miliki. Apakah kita mau menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini? Ketika yang diketahui adalah titik pusatnya 0,0 ya, dan jari-jarinya 3. Loh Pak, kan sudah diketahui titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 3. Ya sudah, langsung menggunakan yang ini Pak. Xm-nya 0, Ym-nya 0, R-nya 3. Selesai. Oke, kita tuliskan. Ya, kita tuliskan persamaan K, misalnya lingkarannya tak namakan K ya. Maka persamaan K itu sama dengan, atau saya tulis dulu rumusnya X min Xm, kayak gitu ya. Kuadrat ditambah Y min Ym kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan gini. Nah, maka kita masukkan tuh. Kita masukkan. Titik pusatnya 0,0. Maka X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat sama dengan 3 jari-jarinya. Berarti 3 kuadrat. Dapat di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Selesai sudah. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Bagaimana jawaban untuk soal nomor 2? Kita lihat, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kita sudah disuruh menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Yang persamaannya, jadi ada lingkaran, persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Kan gini, persamaannya ini. Dan jika disuruh menentukan titik pusat dan jari-jari lingkarannya, berarti kita lihat lagi persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang mirip dengan bentuk ini itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah Pak, soalnya panjang dia. Oke, berarti ini ya, diingat-ingat. Saya tuliskan lagi biar nggak lupa. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C. Gini ya, sama dengan 0. Kayak gini. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang maka berapa A-nya? A-nya itu berapa? Coba diluruskan aja, A-nya berapa ini? Oh Pak, A-nya negatif 4. B-nya berapa? B-nya ini Pak, B-nya itu 6. C-nya berapa? C-nya itu negatif 3. Selesai. Ya, A-nya itu min 4, B-nya itu 6, C-nya itu min 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah tentukan pusat. Pusat ya. Kalau pusat itu kan berarti pusat itu kan jari-jari. Maka Xm, Ym. Nah, tadi kita sudah punya rumus tuh. Tadi kita sudah punya rumus. Cara menuliskan atau mencari Xm-nya itu min setengah A, Ym-nya min setengah B. Yang ini dan yang ini gitu ya. Jadi saya tinggal tuliskan lagi aja. Xm itu sama dengan min setengah. Ya, Xm itu min setengah A. Maka min setengah A berarti berapa? Min setengah dikalikan negatif 4. Kesimpulannya apa? Xm sama dengan setengah. Kan gitu. Ya, Xm-nya sama dengan setengah. Oke? Xm-nya adalah setengah.
min 4 dibagi 2. Loh Pak, min 4 bagi 2 Pak. Min ketemu min plus 4 bagi 2, 2. Oke. XM-nya 2 ternyata. Kan gitu ya. Kita lanjut mencari YM. YM-nya kita sudah punya rumus nih, min setengah B. Oke. Kita sudah punya rumus itu, berarti min setengah dikalikan B. Oke, min setengah, B-nya berapa? 6. Maka YM-nya berapa? YM-nya itu 6 dibagi min 2, berarti min 3. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwasannya titik M sebagai titik pusat itu koordinatnya adalah 2, -3. Pak, yang ditanyakan itu tidak hanya tentukan pusat, tapi juga jari-jari. Oke, kita cari jari-jarinya. Kita juga punya rumus nih, yang tadi jari-jari sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Kan gitu. Kita tulis lagi rumusnya. Apa tadi? R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Sama dengan akar, gini ya, sama dengan akar 1/4 dikali A. A-nya tadi kan negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan berapa? 16. 1/4 B kuadrat. 6 kali 6, 36. Dikurangi C. C-nya min 3. Min ketemu min, jadinya plus. Kan gini. Oke, kita lanjutkan. 16 bagi 4 berapa? 4, Pak. Oke, 36 bagi 4, 9, Pak. Tambah 3. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 3 sama dengan berapa? 16. Gini ya. 16. Akar dari 16 berapa? 4. Selesai sudah. Maka jari-jarinya adalah 4 dan koordinat titik pusatnya adalah 2, -3. Selesai. 1 gampang, 2 gampang. Selanjutnya nomor 3. Carilah titik potong lingkaran X kuadrat ditambah ini dan seterusnya dengan sumbu koordinat. Oh gitu aja, dengan sumbu koordinat. Berarti jawabannya ada 2. Sumbu koordinat yang dimaksud adalah X, sumbu X, dan juga sumbu Y. Berarti ada 2 jawaban nantinya. Ya. Carilah titik potong lingkaran, intinya itu. Dari persamaannya ini, saya tuliskan di bawah. Persamaan yang ada di sini, saya tuliskan lagi di bawah ya. K itu sama dengan atau setara dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3X ditambah 3Y min 10 sama dengan 0. Dari mana Pak? Dari soal. Ya, sama persis. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perpotongannya, titik potong dengan sumbu koordinat. Kalau yang ditanyakan adalah tipot ini titik potong ya, titik potong dengan sumbu X. Nah, dengan sumbu X, maka Y-nya lah yang sama dengan 0, kan gitu. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka persamaan ini jadi X kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi 3X ditambah 3 kali 0 kurangi 10 sama dengan 0. Kenapa kok gitu Pak? Iya, karena di sini sudah diketahui Y-nya sama dengan 0 gitu loh. Y-nya sama dengan 0. Makanya variabel Y diganti 0 semua. Kita dapat apa? X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Sudah kayak gini. Oh, itu jadi persamaan kuadrat biasa ya? Iya, itu jadi persamaan kuadrat biasa. Dan silakan difaktorkan. X kuadrat min 3X. Oke, saya punya X min. Nah, kayak gini. Loh Pak, ini kan sumbu X ya? Iya. Berarti nanti kita dapat titik potongnya terhadap sumbu X. Betul. Gitu ya. Kita faktorkan terlebih dahulu. X min 5, X plus 2. Min kali plus, min 5 kali 2, min 10. Kalau dijumlah hasilnya min 3. Oke. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 5. Dan X sama dengan negatif 2. Itulah titik potongnya. Kalau yang ditanyakan titik potong, maka titik potongnya ada pada koordinat 5,0 dan gitu ya, min 2,0. Itu titik potong dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu Y bagaimana? Kalau dengan sumbu Y ya sama saja caranya. Cuma kalau sumbu Y yang 0 itu apa? Yang 0 adalah X-nya. Itu. Silakan ditambahkan di sini X-nya diganti 0. 0 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 3 kali Y ya, 3Y ngasihan min 10 sama dengan 0 dan seterusnya. Silahkan kalian lanjutkan sendiri gitu ya, kan mudah, hanya menggunakan pemfaktoran saja sudah ketemu. Kalau nggak ketemu gimana Pak? Pakai rumus ABC, selesai. Jadi gitu ya, nomor 3 selesai. Itu contoh dari
persamaan lingkaran. Ya oke, selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung pada lingkaran. Untuk mencari garis singgung pada lingkaran itu tergantung kondisi yang diberikan oleh si soal. Jadi yang pertama, jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah kondisi di mana persamaan lingkaran itu diketahui dan melalui titik singgung. Jadi titik singgungnya ini diketahui, gitu ya. Jadi harus ada dua hal yang minimal perlu diketahui di soal. Pertama, persamaan lingkarannya dan satu titik pada lingkaran yang dijadikan sebagai singgungannya itu di mana. Itu harus diketahui. Jadi ada dua hal ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, yang susah kan membuat persamaannya. Kalau sudah ketemu persamaannya tinggal SMS, masukkan aja. Selesai sudah. Dan di sini kita akan mencari persamaan garis singgung pada lingkaran di mana diketahui persamaan lingkaran dan satu titik pada lingkaran. Oke. Jadi gini, yang namanya garis singgung ya berarti menyinggung, hanya ada di satu titik gitu. Jadi kalau ada lingkaran, anggaplah lingkaran ini tak kasih nama lingkaran K gini ya, di mana pusatnya yaitu M. Seperti yang kita tahu bahwa pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B, itu koordinatnya ya. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya apa itu tadi namanya? Kalau misalnya lingkaran yang dimaksud diketahui dalam persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c. Nah, seperti ini. Ya, maka pasti pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, kan gitu. Ya. Jadi apa pusatnya? Pusatnya min setengah A, min setengah B. Itu adalah pusatnya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu pusatnya, ingat, satu lagi hal yang harus diketahui. Selain persamaan lingkaran, yaitu satu titik. Anggaplah yang akan kita cari adalah garis singgung lingkaran pada titik P, di mana P-nya itu punya koordinat XP, YP. Gitu ya. Sekali lagi, P-nya itu punya koordinat XP, YP, di mana P-nya ini nanti akan kita jalankan kayak gitu ya. Sekali lagi, P-nya adalah XP, YP. Setelah itu, yang namanya garis singgung itu yang ini. Ya, yang hanya meninggung. Kalau namanya garis singgung pasti di satu titik. Kalau di sini straight gini pasti namanya garis potong karena memotong lingkaran di dua titik gitu. Kalau garis singgung selalu di satu titik. Oke, saya lanjutkan. Caranya sebelum kita mencari persamaan garis singgungnya, cari terlebih dahulu persamaan garis MP. Ya, saya buat ini dari titik M, pusat M ke garis atau titik P. Namanya garis MP. Ya, kita cari terlebih dahulu garis MP, persamaannya itu seperti apa. Seperti yang kita tahu, kalau mau mencari persamaan garis dari dua titik yang diketahui, kita bisa cari dengan menggunakan rumus X min XP kayak gitu ya, atau X min X1, X2 min X1 kayak gini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 kan boleh. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal saya masukkan yang mana yang jadi satu dan yang mana yang menjadi dua. Ini titik P ini yang menjadi satu, titik M yang menjadi dua boleh, atau sebaliknya boleh, gitu ya. Sementara titik P-nya ini yang saya jadikan satu, berarti persamaan garis MP yang dimaksud dalam subbab ini adalah X dikurangi XP. Karena ini saya jadikan titik pertama. Jadi X kurangi XP, X2-nya berarti XM. Dikurangi XP sama dengan Y min YP per YM min YP. Nah, kan kayak gini. Sudah ya? Nah, sekarang kita kalikan silang tuh. Sekarang kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang jadinya seperti apa? Nah, kayak gini. X min XP-nya saya tulis tetap ya. X min XP-nya saya tulis tetap. Nah, kayak gini. Ya, tetap ya. Nah, sekarang YM min YP inilah yang saya pindah ruaskan ke ruas kiri, gitu loh. YM min YP itu pindah ruas ke sini kan jadinya gini. YM min YP ini M ya. Sama dengan Y min YP dikalikan dengan XM min XP. Terserah kalian bolak-balik karena perkalian nggak akan banyak berpengaruh. Kan gitu. Nah, selanjutnya saya agak ke sini nih. X min XP, saya tulis lagi. X min XP, YM min YP-nya saya dahulukan. Atau terserah kamu tetap tulis gitu juga nggak apa-apa. X min XP kayak gini ya. YM min YP, YM ya. YM itu yang mana? Min setengah B, ya nggak?
YM kan, YM itu min setengah B, sudah tulis min setengah B dikurangi YP, tulis saja biasa YP, selesai. Kemudian yang sebelah sini Y dikurangi YP, ya tulis tetap apa adanya, Y dikurangi YP. Kemudian dikalikan XM, XM itu kan yang ini min setengah A, tulis saja min setengah A dikurangi XP, ya tetap XP kayak gini, ya gitu ya. Nah selanjutnya kita kalikan tuh. Nah ini yang agak membutuhkan ketelitian, ya membutuhkan ketelitian. Kita kalikan nggak langsung satu-satu terlebih dahulu karena tujuan kita adalah mencari gradien. Soalnya ya ini ada MP di sini, boleh kalian tambahkan MP kayak gini boleh, ya. Nah ini P. Nah sekarang kita kalikan, artinya min setengah B itu saya tulis tetap di sini min setengah B. Nah kayak gini, min YP-nya saya tulis tetap. Nah kayak gini ya, min setengah B min YP tetap tak kalikan dengan X, kan boleh. Ini dikalikan dengan ini dikurangi, nah kan gitu kan, dikurangi min setengah B min YP dikalikan dengan ini, kan gitu, dikalikan dengan min XP. Minnya sudah ada, sudah tak tulis di depan, berarti tinggal dikalikan dengan XP, kan gitu. Ini dikalikan X dan ini dikalikan min XP, minnya tak tulis depan, ya. Oke, sudah. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan juga seperti itu. Yang ini saya tuliskan min setengah A min XP, ya. Yang ini saya tulis kalikan Y. Nah dikurangi, yang ini saya tulis lagi min setengah A min XP dikalikan YP. Lupa min YP, iya minnya saya tulis di depan, gitu ya. Sampai sini ya, oke ya. Nah selanjutnya saya akan ubah dalam bentuk persamaan Y sama dengan, yang mengandung variabel Y itu kan yang ini, ya. Jadi selain ini saya pindah ruaskan ke kanan. Jadi yang ininya tetap min setengah B min YP kalikan X min setengah B min YP kalikan XP. Nah yang ini min ya, pindah ruas jadi plus, kan gitu. Min setengah A min XP YP kayak gitu, sama dengan yang ininya tetap min setengah A min XP kalikan Y. Nah kan gini kan. Selanjutnya kita ubah dalam bentuk Y sama dengan. Nah gini, Y sama dengan, berarti yang ini pindah ruas ke bawah. Min setengah B min YP kalikan X min setengah B min YP XP ditambah min setengah A min XP YP. Nah kayak gini sama persis, cuma diganti ditambahi per, soalnya yang ini pindah ruas. Min setengah A min XP. Nah kayak gini sudah. Nah saya buat ke dalam bentuk lain lagi sedikit. Yang ini kan penjumlahan ya, penjumlahan pengurangan ya. Jadi yang ini saya sendirikan. Ini kan boleh saya tuliskan jadi min setengah B min YP. Nah kayak gini per min setengah A min XP. Nah kayak gini ya. Ini begini X kayak gitu ya, X. Nah kayak gini. Jadi ini per ini dikurangi ini semua per ini, boleh kan? Atau ini tak tulis plus lah. Berarti di sini min ya, ini ya, min buka kurung min setengah B min YP kalikan XP ditambah min setengah A min XP kalikan YP. Nah seperti ini dibagi dengan min setengah A min XP. Loh boleh kan ya? Sama saja ya, penyebutnya sama. Ketika ditulis dalam satu penyebut, maka jadinya yang atas gitu kan. Min setengah B min YPX itu ada di atas, kan gitu. Ditambah dengan ini semua. Jadi sama aja. Nah, kenapa Pak, kok Pak Anas pengen dijadikan dua seperti ini? Tujuan saya adalah mencari gradien. Ingat kembali, ini kertas kerja. Kalau ada Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M ya, MX plus C gitu ya. Maka gradiennya adalah M, inilah gradiennya. Ini gradien. Yang menjadi koefisien dari X. Yang menjadi koefisien dari X dari persamaan ini itu yang mana? Yang ini kan? Inilah koefisien dari X gitu. Maka apa? Artinya kita punya gradien
dari garis MP. Nah, gradien dari garis MP. Dari tadi kan kita berbicara tentang garis MP. Nah, di sini gradien dari garis MP adalah min setengah B min YP per min setengah A min XP. Inilah gradiennya dari garis MP, dari garis yang ini. Itu ini gradiennya. Pak, itu kok ada min-min? Atas bawah sama-sama tak kalikan dengan negatif, boleh enggak? Boleh jawabannya. Kalau dikalikan dengan negatif, yang atas sama dengan setengah B plus YP kan gini, dibagi dengan setengah A plus XP. Ini boleh, terserah kalian. Pak, yang akan kita cari kok yang akan kita cari kan persamaan garis singgung ini. Kenapa kok mencari gradien ini? Iya, gradien ini itu dicari ya, dicari sebagai batu loncatan untuk mencari gradien garis singgung ini. Ingat kembali bahwasanya garis MP ini dengan garis singgung itu tegak lurus. Gitu ya, itu tegak lurus. Kalau tegak lurus bagaimana dengan gradiennya? Anggaplah ini tak namakan garis singgungnya L gitu ya. Maka atau jangan M lah, jangan L, N kecil gitu ya, N kecil gini. Nah, garisnya itu tak tulis garis N kecil. Maka gradien dari garis N kecil itu sama dengan MN sama dengan min 1 per gradien dari garis MP ini tadi. Ya, negatif 1 per gitu. Gimana Pak yang ini dijadikan 1 per? Tambah negatif, pertama tambah negatif 1 per MMP atau 1 per gradien dari MP berarti kan 1 per ini. Sama aja ini itu dibalik. Jadinya setengah A ditambah XP dibagi dengan setengah B ditambah YP. Nah seperti ini. Ya sama aja setengah. 1 per setengah berapa? Ya 2 per 1. Dibalik kan gitu. Ini kalau dibuat seper ini ya berarti tinggal dibalik saja kan, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ada min, ya sudah tulis min. Dan inilah ya sekali lagi inilah yang merupakan gradien garsing, saya tulis ya, garis singgung, jangan sampai bingung. Jadi gradien garis singgung lingkaran. Ini gradiennya. Oke? Kita baru selesai mencari gradiennya. Masih lama, masih panjang tahapan kita. Kembali lagi kita lihat titik P. Titik P itu ada pada lingkaran ya. Ya, sekali lagi, titik P itu ada pada lingkaran. Lingkarannya persamaannya ini X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Karena titik P itu ada pada lingkaran, maka titik P ini koordinatnya ketika dimasukkan ke persamaan lingkaran pasti memenuhi. Artinya X-nya di sini tak gantikan XP, Y-nya di sini tak ganti YP. Ketika diakumulasikan, dijumlahkan, dioperasikan, hasilnya sama dengan 0. Maka saya tulis di sini sebentar. Karena P pada K lingkaran ya, K itu lingkaran, maka XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah AXP ditambah BYP ditambah C sama dengan 0. Kok bisa Pak? Ini itu dari mana? Ini itu dari ini, persamaan ini. Persamaan lingkaran di mana X dan Y-nya itu tak ganti dengan XP dan YP. Karena titik P ada pada lingkaran tersebut. Makanya di sini XP, YP kuadrat, AXP, BYP plus C sama dengan 0. Oke? Kembali lagi ke topik yang tadi, yang tentang gradien-gradien ini. Ya, kita sudah punya bahwasanya gradien garis singgung lingkaran itu ini. Ya, min setengah A ditambah XP itu gini ya. Itu ada kurungnya gini ya. Soalnya ini kan min 1 per MMP gitu kan ya. Nah, sekarang baru kita mencari persamaan garis singgungnya. Soalnya gradiennya sudah diketahui dan melalui titik ini, titik XP, YP. Gimana cara mencari garis singgung? Di sini kan garis singgungnya tak kasih nama garis singgung N nih. Ya sudah, saya tulis di sini. Ketika mencari garis singgung persamaan garis dari N, kita bisa membuat ketika gradiennya sudah diketahui loh ya. Maka kita tinggal menuliskan Y dikurangi YP karena titik yang diketahui adalah XP, YP. Y dikurangi YP sama dengan, nah gini,
MN. Nah, MN dikalikan dengan X min XP. Kan gini, kan ini rumus yang sangat familiar sekali di bangku SMA. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, titik X1 dan Y1 itu tadi kan P. Ya cuma diganti Y min YP dikali ya sama dengan MN X min XP. Gitu saja. Gitu ya, sekali lagi mudah sekali. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja gradien yang sudah kita temukan tadi. Berapa gradien yang sudah kita temukan tadi? Kita masukkan nih ya. Y min YP, ya, Y min YP sama dengan gradiennya itu ini. Gradiennya itu ini. Ketika minnya itu saya kalikan, maka jadinya min setengah A. Loh, min, nah, min kali setengah A, min kali XP. Nah, kayak gini. Dibagi dengan setengah B ditambah YP dikalikan X min XP. Yang mana Pak? X min XP itu yang ini. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat ke dalam bentuk yang enak dilihat. Jadi, penyebut di sini saya pindah ke ruas kiri. Gitu ya. Sekali lagi penyebutnya saya pindah ke ruas kiri. Jadinya setengah B ditambah YP. Nah, saya buka kurung Y min YP. Nah, itu yang ini ya, Y min YP. Yang ini pindah ke sini. Di sini ada min setengah A min XP dikalikan X min XP. Nah, kayak gini. Oke ya, nggak ada masalah ya, hanya pindah ruas saja. Oke. Nah, setelah pindah ruas ini yang perlu kalian perhatikan. Kenapa? Karena perlu ekstra ketelitian. Kita kalikan. Setengah B kali Y. Setengah B kali Y. Oh, setengah BY berarti Pak. Setengah BY. Ya. Kemudian selanjutnya setengah B kali YP. Min setengah B YP. Nah, kayak gini. Ini YP kali Y. Berapa? YP kali Y. Tetap YP kali Y. Nah, YP kali min YP. Berarti, ini kali ya. Berarti min YP kuadrat. Loh, selesai. Gitu ya. Mudah ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Sama dengan ruas kanan sekarang. Min setengah A kali XP. Min setengah A dikali X. Maksud saya ya, dikali X ya. Sudah, gini aja. Min kali min plus setengah A XP. Min XP kali X. Ya berarti min XP dikalikan X. Min XP kali min XP. Berarti plus ya. XP kuadrat. Sama dengannya udah. Selesai gini. Sudah ya? Sekarang sampai sini silakan dipahami terlebih dahulu. Oke? Kalau sudah paham baru masuk ke persamaan berikutnya. Meneruskan maksud saya. Sekarang kumpulkan ruas kanan ditaruh ke ruas kiri semuanya. Ya. Jadi yang di sini setengah BY min setengah B, ini Y-nya ada di atas ya, bukan sebagai absis. BYP ditambah YP kali Y dikurangi YP kuadrat. Nah, kayak gini. Ditambah, yang ininya pindah. Ya, jadinya kan tambah. Setengah AX ditambah. Dikurang karena pindah ruas ya. Setengah AXP. Ininya jadi tambah. XP kali X. Ininya jadi kurang. XP kuadrat sama dengan 0. Karena ruas kanan sudah pindah ruas semua ke ruas kiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ubah susunannya. Ubah susunannya gimana Pak? Coba yang ini ya. XP kali X ini saya taruh di depan. XP kalikan X ya, saya taruh di depan. Kemudian YP kalikan Y. Yang ini saya taruh di depan. Oke? Gak ada masalah ya. Sekarang min setengah AXP. Yang ini min setengah AXP ini ya. Min setengah AXP. Nah, yang ini saya taruh di depan. Min setengah BYP boleh kamu tulis setelahnya. Tapi saya pengen biar bentuknya bagus gitu ya. Saya tulis ini dulu, plus setengah AX ini. Jadi yang ini sama ini saya taruh di depan. Plus setengah AX. Nah, kayak gini. Ya, min setengah AXP tak tulis ini, setengah AX tak tulis ini. Baru kemudian min setengah BYP. Min setengah BYP. Biar apa Pak? Biar rapi aja. Habis ini soalnya ada beberapa hal yang perlu kita distributifkan. Ya, BYP yang ini min setengah BYP, kemudian setengah BY. Saya tulis
setengah BY. Nah, mana lagi variabel-variabel atau suku-suku yang belum kita tuliskan? Ini sudah, YPY ini sudah, min YP ini belum. Ini sudah, ini sudah. Berarti tinggal min YP dan min XP kuadrat. Kan gitu ya? Tinggal itu. Ya sudah kita tuliskan min XP kuadrat min YP kuadrat sama dengan 0. Selesai. Saya kira sampai sini nggak ada masalah ya. Sampai sini nggak ada masalah. Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah sedikit bernalar min setengah AXP. Nah, saya tulis dulu XP kali X plus YP kali Y-nya ini saya tulis. Nah, sekarang ini min setengah AXP. Ya, min setengah AXP itu kan sama dengan min AXP gitu aja. Ditambah dengan setengah AXP. Nah, lihat, variabelnya sama-sama ada AXP. Ini min 1 ditambah setengah. Berapa min 1 ditambah setengah? Min setengah, Pak. Loh, hasilnya ini. Gitu ya. Jadi yang ini itu dikembangkan menjadi ini. Loh, ya. Oke? Bisa ya? Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Plus setengah AX. Nah, sama. Oh, X-nya agak di atas, bukan di bawah. Sama sekarang, min setengah BYP itu juga tak kembangkan jadi BYP. Nah, kayak gini ya, ditambah setengah BYP. Oke, jadi yang ini itu hasil pengembangan dari ini. Nah, oke ya. Selanjutnya, sisanya saya tulis biasa. BY min XP kuadrat min YP kuadrat sama dengan 0. Nah, kayak gini. Ya, udah kelihatan. Maksudnya sama dengan 0-nya itu di sebelah sini ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ketika sudah seperti ini, barulah kita buat sifat distributif. Gitu loh. XP agak tak buat ke sini biar kalian kelihatan plus YP kali Y. YP kali Y. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kalian lihat. Kalian lihat yang mana? Kalian lihat yang sama-sama. Sekali lagi, kalian lihat yang sama-sama punya variabel A, tapi yang XP dan AX. AXP dan AX. Sama-sama ada setengah A nih. Setengah A, setengah A. Oke? Sama-sama ada setengah A, setengah A. Maka plus gini ya, setengah A-nya saya keluarkan, setengah A-nya saya keluarkan, setengah A dan setengah A. Berarti tinggal apa? XP ditambah X, kan gitu. XP ditambah X. Oh sorry, kok dikurangi. Nah ini setengah AXP ditambah setengah AX, setengah AXP ditambah X. Begitu juga dengan yang ini, setengah BYP dengan setengah BY. Tak tulis di depan, setengah B, buka kurung, mana tadi ini, YP ditambah Y. YP ditambah Y. Lah, selesai. Loh, Pak. Panas. Yang ini min AXP dan min BYP di mana, Pak? Oke, kita tuliskan setelahnya. Oke, sekali lagi kita tuliskan di setelahnya. Min AXP kita tulis AXP. Min BYP kita tulis sudah. Sekarang ini min XP kuadrat min YP kuadrat. Kita tulis, Pak. Iya, kita tulis. Min XP kuadrat min YP kuadrat sama dengan 0. Selesai. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Setelah sampai sini ya, min XP, min YP kuadrat kayak gitu sama dengan 0. Selanjutnya, saya tambahi XP kayak gini kali X ditambah YP dikalikan Y. Nah, kayak gini. Sudah. Ditambah yang ini saya tulis tetap A XP plus X kayak gini ditambah setengah B YP plus Y. Sudah. Sekarang yang ini saya tulis di depan dulu. Oke. Min XP kuadrat saya tulis, min YP kuadrat saya tulis di depan, baru min AXP dikurangi BYP kayak gini ya, min BYP. Kemudian ini kan sudah habis, harusnya sama dengan 0 kayak gitu ya. Tapi kan boleh juga saya tambahkan min C ditambah C. Toh hasilnya 0, gak ngefek apapun kan? Ya, gak ngefek apapun. Saya tambahkan dengan negatif C, kemudian tak tambah dengan C. Ya sudah, hasilnya pasti sama dengan 0. Gitu ya. Sebentar, biar kalian kelihatan. Seperti ini. Ya. 0-nya tetap. Yang di sini kan nggak ada C sebenarnya. Cuma saya masukkan aja min C ditambah C.
Gitu ya. Biar apa? Habis ini kalian tahu. Biar menyempurnakan bentuk ini gitu loh. Agar serupa dengan bentuk ini. XP kuadrat, YP kuadrat, AXP, BYP plus C. Agar serupa dengan ini sehingga kita bisa ganti 0 nantinya. Oke? Nah, kalau sekarang sudah ada C-nya, kita tinggal sederhanakan lagi. Tuliskan kembali. XP kalikan X ditambah YP kalikan Y ditambah setengah A XP ditambah X ditambah setengah B YP ditambah Y. Nah, sekarang ini min ya. Semuanya ini minnya tak tulis depan, baru buka kurung, kan boleh ya. XP kuadrat ditambah YP kuadrat min plus AXP ditambah BYP ditambah C. Nah, kayak gini kan, ditambah C. C yang ini yang belakang sama dengan 0. Sudah? Kalau sampai sini sudah, di atas kita punya XP kuadrat, YP kuadrat, AXP, BYP plus C sama dengan 0. Bentuknya kan sama dengan ini. Maka ini itu sama dengan 0. Gitu loh. Yang ini itu sama dengan 0. Berarti boleh kita ganti 0. Jadinya gimana? Jadinya gini. XP, saya tulis agak mentengahan, XP kalikan X, kayak gitu ya, XP kalikan X, ditambah YP dikalikan Y, ditambah setengah A, XP ditambah X, ditambah setengah B, YP ditambah Y. Nah, kayak gini. Ini kan 0. Jadi nggak usah tak tulis, langsung plus C yang belakang sama dengan 0. Sudah? Dan inilah yang dinamakan dengan persamaan garis lingkung pada lingkaran. Langkahnya banyak ya Pak? Iya, panjang sekali. Tapi setelah kamu dapat ini, untuk contoh soal tinggal langsung masukkan ke sini. Mudahnya kan gitu. Tetapi untuk menemukan konsepnya itu ternyata tidak semudah yang kita kira. Dan di situ kalian harus paham. Gitu ya. Jadi ini perlu kalian ingat. Itu tentang garis singgung pada lingkaran, di mana melalui satu titik singgung dan jari-jarinya diketahui. Ya, melalui satu titik pada lingkaran yang diketahui. Contoh soalnya seperti apa? Mari kita tengok contoh soal berikut. Oke, ini contoh soalnya nih. Tentukan persamaan garis pada lingkaran K yang titik singgungnya adalah titik potong K dengan sumbu X, di mana K-nya itu memiliki persamaan, lingkarannya punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 3X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Saya tuliskan lagi, X kuadrat plus Y kuadrat min 3X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Pertama, kita harus menentukan titik singgungnya itu di mana, kan gitu. Ternyata titik singgungnya adalah titik potong K dengan sumbu X. Kalau titik potong K dengan sumbu X, yang 0 apanya? Yang 0 pasti Y-nya. Maka persamaan ini ketika Y-nya sama dengan 0, hasilnya adalah X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Gini ya. Berarti berapa? X min 5 kalikan X plus 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 2. Kayak gini. Koordinatnya berarti berapa, Pak? Nah, berarti ada dua titik potong. Pertama, titik potong A1, yaitu 5,0 yang ini ya. Dan titik potong A2, yaitu 2 pindah ruas ya, min 2 berarti. Min 2,0. Nah, berarti Pak, kita disuruh mencari dua garis singgung. Iya. Pertama, garis singgung yang melalui titik ini. Kedua, garis singgung yang melalui titik ini. Pertama, kita cari dulu persamaan garsing atau garis singgung melalui A1 gitu ya, 5,0. Nah, kayak gini. Ini kalian cari dulu. Cara nyarinya seperti apa, Pak? Loh, kan kalian sudah punya tuh persamaan garis singgung yang sudah didapatkan tadi. Yang ini ya. Yang ini kan kalian sudah punya nih. XP kali X, saya tulis dah biar kalian nggak kesulitan. XP kali X ditambah YP kali Y setengah A, XP ditambah X ditambah setengah B, YP ditambah Y tambah C sama dengan 0. Nah, sudah ya.
Sama ya. Kalau sama, yang ini boleh kita taruh. Sekarang kita fokus kepada yang ini. Pak, di sini ada A, B. Mari kita tentukan terlebih dahulu, Pak, A-nya yang mana, B-nya yang mana. Dari persamaan lingkaran yang diketahui di soal. A-nya berapa? A-nya jelas sekali. Bahwasannya A-nya adalah min 3 gitu ya. A-nya adalah min 3. Tulis saja. A-nya itu min 3. B-nya berapa? B-nya adalah 2. C-nya berapa? C-nya min 10. Selesai. Tinggal kita masukkan ke sini A, B, dan C. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada XP dan YP, Pak. Oke, ya sudah. XP, YP-nya pakai yang ini aja. Kan yang mau kita cari adalah titik P-nya itu titik A1 kan. 5,0. 5 itu jadi XP, 0-nya jadi YP. Selesai sudah. Kita masukkan. XP berarti ganti 5. 5X gitu ya. Ditambah YP. YP-nya 0. Berarti 0 kali Y. Ya 0 kan gitu. Ditambah setengah kali A. A-nya min 3. Berarti min 3 per 2. Kan kayak gini tuh. Min 3 per 2 XP. XP-nya berapa tadi? XP-nya 5. Berarti 5 ditambah X. Gitu kan? Sampai sini oke ya? Ditambah setengah B. B-nya berapa? 2. 2 bagi 2. 1. Ya sudah. Bolehlah kalian tulis dulu biar nggak bingung. 2 per 2. YP. YP-nya 0. Berarti tinggal Y gitu aja ya. 0 ditambah Y. C-nya berapa? Negatif 10. Sama dengan 0. Selesai. Ya, selesai sudah. Tinggal kita sederhanakan saja. 5X. Gini. Sekarang ini min 3 per 2 kali 5. Berapa? Min 15 per 2. Min berapa ini? 3X per 2. Kan gitu ya. Min 3 per 2 kali 5. Min 15 per 2. Min 3 per 2 kali X. Min 3 per 2X. Ini plus Y ya, min 10 sama dengan 0. Sudah gitu aja, Pak. Iya gitu aja, apalagi nggak ada. Gini aja itu sudah boleh, tapi kalian sederhanakan malah lebih bagus gitu ya. Kalian sederhanakan malah lebih bagus. Gimana? Kan yang ada sama-sama variabel X, kita sesuaikan ya. 5X min 3X per 2 plus Y kayak gini, min min 10, min 15 per 2. Sudah. Kemudian yang ada variabel X-nya kita buat satu penyebut, yaitu penyebutnya 2. Berarti di sini 10X gitu kan. Kok bisa? 10X bagi 2 berapa? 5X sama aja. Dah, ditambah Y, dikurangi. Nah, ini. Atau ditambah bolehlah, ditambah. Tak jadikan 2 penyebutnya biar sama. Jadi di sini min 20, di sini min 15 sama dengan 0. Gitu kan? Min 20 bagi 2 min 10. Aman, sama saja. Oke, sekarang 10X dikurangi 3X berapa? 7X per 2. Ditambah Y kayak gini, ditambah berapa ini? Min 35 per 2 sama dengan 0. Kan gini. Pak, boleh nggak? Biar nggak pecahan seperti ini, kedua ruas tak kalikan dengan 2. Boleh. Ini kamu kalikan 2 jadi 7X. Yang di sini jadi 2Y. Yang di sini tinggal min 35. Sama dengan 0 kali 2. 0. Sudah. Inilah yang dinamakan persamaan garis singgung pada lingkaran ini yang melalui titik 5,0 yang ada di sini. Gitu ya. Nah, nggak selesai sampai situ. Kita masih ada lagi persamaan garsing melalui titik yang kedua, A2 min 2,0. Soalnya kebetulan yang ditanyakan di soal adalah 2 garis singgung, karena ada 2 titik potong kan gitu ya. Kalau di soal cuma ada 1 dan itu langsung jelas gitu ya, bukan titik potongan langsung dibilang tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran K yang titik singgungnya adalah 5,2 gitu misalnya. Ya sudah, langsung aja 5,2 diganti 5,2. Nggak perlu mencari titik potong gitu loh. Cuma kebetulan di sini ya masih disuruh mencari terlebih dahulu titik potongnya itu yang mana. Ternyata titik potongnya perpotongan antara lingkaran tersebut dengan sumbu X. Makanya dicari. Ternyata ada 2 perpotongannya. Itu ya sudah dicari satu-satu. Terus yang ini gimana, Pak? Caranya persis. Cuma XP-nya jangan diganti 5 tapi diganti min 2.
YP-nya diganti 0, di sini juga 0, berarti sama YP-nya, gitu ya. Yang ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Saya kira mudah sekali. Itu untuk contoh tentang menentukan persamaan garis, di mana persamaan lingkarannya diketahui dan satu titik pada lingkaran sebagai titik singgungnya itu juga diketahui. Begitu. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.